Kadang kita lupa bahwa hidup berdampingan itu sebenarnya sederhana. Kita hanya perlu satu hal, saling menghargai. Toleransi dalam Islam bukan berarti kita harus menyamakan semuanya. Justru sebaliknya, kita menerima bahwa perbedaan itu adalah ketetapan Allah. Kita diciptakan berbeda agar bisa saling mengenal, saling memahami, dan saling menguatkan. Beda itu wajar, menghargai itu pilihan. Yang penting bukan siapa yang sama, tapi siapa yang saling menjaga. Ketika kita bertemu teman yang berbeda keyakinan, berbeda cara ibadah, atau berbeda kebiasaan, kita diajak untuk menunjukkan kedewasaan bahwa kita bisa menjaga keyakinan kita sendiri sambil tetap menghormati keyakinan orang lain. Rasulullah mengajarkan kelembutan. Ketika beliau mendapat penolakan, beliau tetap membalas dengan kasih. Dari sini kita tahu bahwa ketenangan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dalam kehidupan berbangsa, kita hidup di rumah besar bernama Indonesia. Rumah yang luas, yang diisi ratusan budaya, suku, dan kepercayaan. Komitmen kebangsaan berarti kita paham bahwa keharmonisan negeri ini hanya bertahan kalau kita menjaganya bersama. Berbeda-beda itu biasa. Satu Indonesia itu luar biasa. Indonesia rumah kita, ya kita yang harus menjaganya. Dalam Islam, mencintai tanah air adalah bagian dari akhlak. Kita menjaga lingkungan, menghormati sesama warga, dan ikut merawat kedamaian. Bukan hanya lewat hal-hal besar, tapi dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Lalu, tentang anti kekerasan, kita sering mengira kekerasan itu hanya soal pukulan atau bentakan. Padahal, kekerasan itu bisa muncul dalam kata-kata yang menusuk, komentar yang merendahkan, atau unggahan yang memprovokasi. Kita mungkin tidak sadar, tapi kata yang lembut bisa menenangkan, dan kata yang kasar bisa melukai. Islam mengajarkan kasih sayang, bahkan ketika kita tidak sepakat, kita diajak berdialog, bukan menyerang. Tidak harus keras untuk didengar, baik itu gratis tapi nilainya mahal. Sebagai mahasiswa, kita ketemu banyak cara pikir. Ada yang keras, ada yang ekstrim, ada yang terlalu bebas. Tapi, moderasi mengajak kita berada di tengah. Tempat di mana akal sehat dan hati nurani berjalan bersama. Kita tidak perlu jadi orang yang paling lantang. Cukup jadi orang yang paling menenangkan. Yang ketika hadir, suasana terasa lebih aman. Yang ketika bicara, orang merasa dihargai. Yang ketika berbeda, tetap memilih damai. Moderasi beragama bukan teori tinggi. Ia adalah cara memandang manusia, cara menjaga keberagaman, cara mencintai Indonesia, dan cara merawat kedamaian. Damai itu tidak datang tiba-tiba. Damai itu lahir dari pilihan kecil setiap hari. Pilihan untuk memahami daripada menghakimi, mendengar daripada memotong, menghargai meskipun berbeda. Damai itu indah, tapi butuh kita untuk menjaganya. Kita kuat karena saling menguatkan. Toleransi, komitmen kebangsaan, dan anti kekerasan adalah 3 nilai sederhana, tapi cukup untuk menjaga kita tetap bersaudara. Semoga pelan-pelan
kita semua bisa menjadi bagian dari kedamaian itu.